pada pagi hari ini pemirsa, kita juga akan kedatangan 2 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Dan emiten ini pemirsa, salah satunya adalah berada pada sektor energi, yaitu PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk atau ATLA sebagai perusahaan tercatat ke-21 pada tahun 2024. Dan juga pemirsa ada emiten PT Multihana Cresindo Tbk atau MHKI sebagai perusahaan tercatat ke-22 pada tahun 2024. Dan emiten apakah lebih detail pemirsa, harganya berapa, target raihan dananya berapa, kita simak dalam seremoni IPO live dari Menhol Bursa Efek Indonesia berikut ini. Dan pemirsa, emiten yang akan IPO adalah ATLA. Ya pemirsa, kami sedang berusaha untuk terhubung dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti live dari 2 emiten ini, dan kami sampaikan pemirsa bahwa emiten ini pemirsa bergerak di sektor energi PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk atau ATLA ya, dengan harga final Rp100 per unit saham. Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia dan juga kepada tamu undangan kami, juga kepada penjamin pelaksana efek PT Arta Sekuritas Indonesia, akuntan publik Cahyadi dan Camara, konsultan hukum Imran Mumtaz dan Co, notaris Kristina Dewi Utami, SH MHUM MKN, PT Bima Regrista, dan semua pihak yang sudah berperan sehingga PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Jakarta Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan pada hari yang berbahagia ini kepada kami. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dunia bisnis kita mengerti bahwa kesempatan datang dari persiapan dan kesiapan yang matang. Persaingan pasar global terutama dalam industri migas menuntut ketekunan dari kami. Namun kami yakin dengan komitmen kami dalam mendukung industri migas nasional. Bapak Ibu sekalian, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk berdiri sejak tahun 2016. Kami mempunyai visi menjadi pionir di bidang survei dalam meningkatkan standar dan kualitas, serta meningkatkan mutu dalam setiap kegiatan proyek infrastruktur khususnya di bidang infrastruktur minyak dan gas bumi. Dalam melakukan kegiatan tersebut, PT Atlantis Subsea Indonesia berkomitmen untuk menyediakan layanan yang berkualitas dengan teknologi yang inovatif, aman, berkualitas tinggi, dan terintegrasi dalam menunjang kegiatan industri kami. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk juga sangat konsisten dan teguh dalam memegang visi dan misi menjalankan bisnis. Hal ini terlihat dari telah tersertifikasi ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 untuk Environment Management System, dan ISO 45001 Occupational Health and Safety System, dan telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan terkemuka di bidang oil and gas. Kami yakin dengan prospek ekonomi yang baik dan potensi industri migas yang besar di Indonesia, sehingga bisnis kami memiliki peluang yang cerah. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan penawaran saham kepada publik. Melalui kesempatan ini kami mengundang masyarakat umum untuk bergabung dengan kami melalui penawaran saham ini. Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesempatan yang dimiliki oleh PT Atlantis Subsea Indonesia dalam melakukan penawaran saham melalui Indonesia Stock Exchange, dan kepada halayak umum atas kepercayaan yang diberikan dengan ikut berperan dalam membeli saham yang kami tawarkan. Kami mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat.
Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Multihana Kreasindo Tbk. Kepada Bapak Sahabudin kami silahkan. Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yatna, para penjamin emisi IPO PT Multihana Kreasindo Tbk, para profesi penunjang, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di gedung Bursa Efek Indonesia ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Multihana Kreasindo Tbk. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat kami, di mana saat ini PT Multihana Kreasindo Tbk telah resmi menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan kode saham MHKI di Bursa Efek Indonesia. Merupakan satu kehormatan bagi kami PT Multihana Kreasindo Tbk dapat menjadi perusahaan terbuka dan merupakan emiten yang kedua-dua mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2024. Hal ini membuat kami dapat bermitra dengan seluruh investor untuk bersama-sama dapat mengembangkan MHK di masa depan. Adapun tujuan utama PT MHK masuk ke bursa adalah untuk mencapai transparansi, efisiensi dalam setiap kegiatan profesional yang dapat dilihat dengan jelas oleh publik. Di samping itu, dengan membuka akses ke pasar modal, kami juga sangat berharap agar perusahaan dapat lebih banyak mendapatkan fleksibilitas untuk mengembangkan usaha lebih cepat sesuai dengan visi kami, yaitu kami ingin menjadi perusahaan global yang berwawasan lingkungan dalam usaha pengelolaan limbah industri, di mana kami selalu berupaya untuk memberikan kontribusi kepada stakeholder termasuk masyarakat, pemerintah, customer, vendor, dan employee dalam pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan sosial. Kami sampaikan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, para profesi penunjang, para investor, dan berbagai pihak dan seluruh tim PT Multihana Kreasindo Tbk yang telah memberikan dukungan dan telah membantu kami selama proses menjadi perusahaan publik. Atas nama manajemen PT Multihana Kreasindo Tbk, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PT Multihana Kreasindo Tbk
juga para pemegang saham, prinsipal, mitra, dan para pelanggan atas kontribusi dan dukungannya yang diberikan. Kami yakin dukungan yang diberikan kepada kami akan menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Sahabudin, Direktur Utama PT Multi Hana Kreasindo. Terima kasih Bapak, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk dan PT Multi Hana Kreasindo Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk bergerak dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. Berikut informasi pencatatan efek PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Berikut informasi pencatatan warrant PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Berikut pengurusan dan pengawasan perseroan PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Dan berikut informasi data keuangan PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk per 30 September 2023. Selanjutnya adalah informasi pencatatan saham PT Multi Hana Kreasindo Tbk. PT Multi Hana Kreasindo Tbk bergerak dalam bidang usaha pengelolaan treatment limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dan non-B3 serta perdagangan besar berbagai macam barang. Berikut informasi pencatatan efek PT Multi Hana Kreasindo Tbk. Berikut pengurusan dan pengawasan perseroan PT Multi Hana PT Hana Multi Kreasindo Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Multi Hana Kreasindo Tbk. Dan berikut informasi data keuangan PT Hana Multi Kreasindo Tbk per 30 September 2023. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk dan PT Multi Hana Kreasindo Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan perusahaan tercatat dan direksi PT Bursa Efek Indonesia serta para VIP yang duduk pada barisan paling depan. Beberapa saat lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
dan PT Multihana Kreasindo Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp135. Transaksi PT Multihana Kreasindo Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp140. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 7099 atau mengalami perubahan sebesar 2,56% dari indeks penutupan hari sebelumnya. Selanjutnya adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat pada layar monitor sebagai berikut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata. Penyerahan sertifikat pertama akan diserahkan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Untuk itu kami silakan untuk VIP PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk dan Direksi Bursa Efek Indonesia untuk maju beberapa langkah ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata dari PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami silakan untuk melakukan sesi foto bersama dan kami juga mengundang profesi penunjang untuk turut mengikuti sesi foto. Dan demikianlah pemirsa seremoni IPO dari dua emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, di mana salah satunya mengalami penguatan, yaitu emiten yang berasal Atla yang berasal dari sektor energi ya. Dan sementara indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini jatuh cukup dalam pemirsa ya, hampir 3%, tepatnya di 2,81% pada posisi 7.086, jauh dari proyeksi pemirsa ya. Dan pelemahan IHSG ini sekitar 203 poin pemirsa pasca libur panjang, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung ada penguatan sedikit pemirsa ya di 15.839. Adapun saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa sementara ini yang kami pantau rata-rata memang bergerak di teritori negatif, untuk khususnya banking seperti BBCA pemirsa jatuh 5%, kemudian BRI 3%, Bank Mandiri 6%, Telkom hampir 8%, BBNI 5%, dan Astra jatuh 2% pemirsa. Dan pembahasan selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.